Shalom, selamat malam. Boleh kasih dada-dada begini ya, dada kepada kita semua karena kita di Zoom, Bapak Ibu, bisa? Iya, puji Tuhan. Sekarang ada yang lagi ngetren Ibu Bapak, lagi rame, masih sekarang juga. Kira-kira apa? Ya, soal Crazy Rich. Wih. Crazy Rich. Wah, semua orang pengen cepat kaya. Benar? Semua orang tertipu daya kalau boleh digunakan itu. Tapi Crazy Rich ada yang beneran Crazy Rich, Ibu Bapak. Kaya crazy-crazyan, gila-gilaan. Karena memang waktunya panjang, prosesnya berjuang, sungguh-sungguh dengan air mata, jatuh bangun sekian tahun atau bahkan puluhan tahun dan dia bisa berhasil. Tapi yang rame sekarang cuma beberapa bulan, bahkan cuma setahun paling lama atau 1-2 tahun, tiba-tiba kekayaannya sekian triliun misalnya. Itu sungguh sulit untuk bisa, walaupun segala sesuatu mungkin saja, tetapi terbukti kan, gambar ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk sebagai pantulan pada kita, bahwa ibu bapak, ya, yang tadinya kelihatannya keren, begitu bisa memikat untuk kita jadi pengen mengikuti langkahnya, lalu ada tawaran-tawaran untuk bergabung, ya Ibu Bapak. Saya tidak tahu, mungkin ada juga di antara kita, ya. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kemudian itu, apa istilah sekarang rame? Bodong gitu ya, kosong. Itu penuh dengan penipuan. Bahkan mobilnya itu titipan atau rental. Bahkan pakaiannya juga titipan. Endorse katanya kalau bahasa sekarang. Tetapi semua ini saya mau menarik refleksinya Ibu Bapak dengan kalau ada crazy rich beneran dan crazy rich yang palsu, ya, yang beneran sama yang palsu. Rupanya Bapak Ibu ada gembala yang palsu, ada gembala yang sejati. Yang sejati itu siapa? Yes, Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dimaksudkan dengan bagian pembacaan kita, Yohanes 10, ayat 1 sampai 10 pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu. Coba lihat ayat 2 dan 3. PPT boleh ikuti saya. Ya, ayat 2 dan 3, Ibu Bapak, buka lagi Alkitab, kasih note, tanda di aplikasi Bible Anda atau di Alkitab Anda dengan pulpen, silakan nanti baca-baca ulang. Oke, lihat, ini ayat 2 dan 3. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu? Ini penggambarannya kuat sekali loh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi siapa yang masuk katanya. Penggambarannya itu domba-domba, itu Anda dan saya. Ya, Bapak Ibu, domba itu jauh lebih lemah daripada kambing. Jadi zaman Israel kuno sampai sekarang pun ya Ibu Bapak, itu ada 2 macam. Ada memelihara domba, ada memelihara kambing. Ya, yang jaga gembala-gembala, pemilik langsung atau gembala-gembala yang dibayar. Gitu ya Ibu Bapak. Tetapi gini, kambing-kambing seringkali nakal, jadi seringkali kabur, lalu kemudian bagaimana gitu, nakal lah ya, suka gerakannya juga suka kasar begitu. Domba lemah, domba itu lemah, tetapi dagingnya, bulunya, ya susunya, semuanya nikmat, bisa digunakan dan sangat berfungsi, ya berfaedah. Nah, domba itu memerlukan tuntunan tapi juga perlindungan. Nah ini dia, sebelum saya lanjutkan bagian ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, bagian kita sekarang kita makin mengerti bahwa
kenapa Yesus mengambil dalam perumpamaannya ini, penggambarannya dengan imajinasi yang tinggi sekali. Aku adalah pintu, tema kita malam ini. Dia menempatkan di banyak perumpamaan, termasuk malam ini, adalah domba. Domba adalah Anda dan saya. Coba lihat ayat yang 2 dan 3. Izin saya baca dan teruskan ya, Ibu Bapak. Ia adalah gembala. Coba lihat di situ. Jadi kalau dikatakan gembala, pasti konotasi kita kepada Tuhan tentu. Ya, langsung. Jadi kalau sudah sampai ke situ, berarti Ibu Bapak sudah berhasil memaknai terus-menerus bahwa Tuhanlah gembala kita yang baik. Mazmur 23, ingat itu ya Ibu Bapak. Gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Jadi yang membuka pintu ada juga biasanya penjaga. Yang menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar. Oke, tapi bisa juga langsung si gembala itu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Suara siapa? Suara gembala itu. Ya, suara gembala itu. Nah, ini menarik. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Ibu Bapak, Tuhan kenal kita loh. Ya, dan gak sekedar tahu, kenal. Dan gak sekedar hanya mau melihat dan mendengar. Dia tahu kebutuhan kita. Kebutuhan Ibu Bapak. Saya mau bilang malam ini lebih tegas, tapi dengan penuh cinta kasih di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik, teman-teman muda remaja. Tuhan Yesus sayang padamu. Tuhan Yesus sayang pada keluargamu. Dia gembala yang menjaga kita, yang ringkih, digambarkan domba tadi. Ada banyak talenta, ada banyak berkat, ada banyak kemampuan yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita ini ringkih, kita ini lemah seperti domba. Kalau bukan Tuhan yang jaga, kalau dia bukan gembala, dan gembala kita itu gembala yang baik itu, maka tidak bisa Ibu Bapak. Dia juga penjaga kita, penjaga pintu tadi. Dia juga adalah gembala. Nah, yang menarik, kalau sebagai gembala sudah kita maknai, kalau sebagai penjaga juga, dia Tuhan yang menjaga, Ibu Bapak, kita dapat satu ini lagi. Di serial, ibadah serial ini ya, Ibu Bapak ya, kan tema besarnya adalah Aku Adalah. Ibu Bapak udah belajar kemarin-kemarin. Saya juga jadi ikut-ikut lihat gitu ya. Luar biasa ini. Majelis, ya Ibu Pendeta Nancy, majelis, presbiter khususnya, apa? Saya tidak tahu nama percisnya. Komisi ibadah itu bikin bagian serial seperti ini. Ada tematik ya yang jelas gitu. Dan kita jadi kepengen tahu ini. Dan khususnya soal pintu sekarang. Kalau gembala udah sering, sudah kita mengerti tadi. Kalau penjaga sudah kita maknai. Sekarang dia mengatakan, aku adalah gembala, tapi juga pintu. Coba lihat. Ya. Jadi, kalau Tuhan yang mengatakan, maka kita perlu meminta kuat kuasa ilahi. Makanya tadi dalam doa, saya mencerahkan, mengajak kita untuk menyadari bahwa kita ini sedang menerima strum yang besar. Pengajaran yang luar biasa. Ilahi. Kalau cuma dengan hanya mengandalkan kekuatan kita aja, rasional apalagi hanya, tidak dengan hati, tidak memohon kuasa Roh Kudus, maka kita nggak ngerti, Bu Bapak. Itu pintu apa itu maksudnya? Hah? Pintu apa? Ya pintulah. Pintu ya ini kayak di tempat saya ini ada pintu, di tempat Ibu Bapak juga ada pintu. Pintu yang masuk, keluar, tutup, ya kan? Pintu ya keluar, sudah di luar tutup. Ya sudah, itu fungsinya. Dan banyak bisa kita maknai soal pintu, ya. Ada pintu hati, itu sudah sastra, kan? Sudah narasinya sudah seperti puisi atau lagu.
pintu hati, ya kan? Dan banyak lagi. Tetapi hari ini jelas loh. Yesus, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berkata, ini pertama. Akulah pintu. Wow. Jadi dia mengatakan, menganalogikan, memposisikan dirinya pintu. Buat apa itu? What's for? Buat apa itu? Tujuannya apa? Ya, saya bersyukur. Sekali lagi terima kasih presbiter, ibu bapak umat. Tidak sekedar saya dipersilahkan bergabung malam ini. Saya juga belajar loh. Saya juga belajar jadinya. Ini pintu apa ini begitu ya? Pintu apa ini maksudnya? Iya kan? Bapak Ibu indah. Perhatikan. Jadi poin pertama akulah pintu, ayat 9. Coba lihat ayat 9. Kasih tanda lagi, kalau tadi kan ayat 2 dan 3. Bukan berarti yang lain nggak penting ya, Ibu Bapak. Tapi saya mau ada koneksitas. Ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Lalu koneksikan, hubungkan dengan ayat 9. Ya, nggak apa-apa. Agak semi PA nggak apa-apa. Supaya kita lebih nancep gitu ya. Lebih dalam. Perhatikan. Akulah pintu. Clear, jelas itu. Nggak perlu penafsiran Bibu Bebo. Benar nggak? Akulah pintu. Wih, tegas benar itu. Puji Tuhan. Ya. Persoalannya setelah titik koma kita bertanya, lalu artinya apa Tuhan? Maksudnya apa Tuhan? Aku nggak ngerti ini. Akulah pintu. Nah, lihat ini. Barang siapa masuk melalui aku. Wah, di sini kita dapat. Di sini kita dapat. Jadi Bapa membuat dirinya sebagai jalan. Jalan pendamaian. Rekonsiliasi. Jalan untuk kita lebih dimurnikan. Dilayakkan. Jalan untuk kita lebih boleh mau lebih rendah hati. Ya, Ibu Bapak. Jadi pintu itu bukan sekedar batas peralihan dalam dan luar. Tetapi sebuah simbol untuk kita mau merendahkan hati di hadapan dan di dalam kuasa kasih-Nya. Ia akan masuk. Ini. Ya, jadi sudah masuk. Ia akan selamat. Wow. Bukankah ini yang kita mau ya Ibu Bapak? Dan ia akan masuk dan keluar. Masuk, keluar. In, out. Jadi lihat ini prosesnya. Keluar, masuk. Masuk, keluar. Jadi kemana? Ini penggambaran simbol kemanapun Anda dan saya berada. Oke. Rumah itu tempat perlindungan, tempat berteduh. Ya. Tempat yang sangat aman sebagai manusia. Tapi kalau luar, tempat berjuang, tempat berusaha, tempat mencari nafkah, penghasilan, tempat untuk lebih lagi berkomunikasi, bersosialisasi karena kita makhluk sosial, dan banyak yang lain. Tapi lihat, malam ini kita belajar indah. Tadi YouTube memang di mana-mana lagi problem Ibu Bapak. Ya, betul. Jadi waktu saya dibilang, minta maaf Pak Pendeta. Oh tidak apa-apa. Saya mengerti. Karena memang inilah tantangan kehidupan. Jadi lihat, yang pintu YouTube ketutup, kita nggak bisa gunakan. Itu bisa mengerti. Tapi Tuhan baik. Dia masih kasih pintu Zoom ini. Ya, bisa bayangkan di pandemi ini kalau tidak ada medsos atau maksud saya digitalisasi. Minimal tidak ada Zoom. Aduh. Ya. Kita makin kangen-kangen satu dengan yang lain karena nggak bisa ngelihat. Kalau sekarang bisa lihat. Ya. Kehebatannya Zoom adalah, kelebihan Zoom, salah satunya ini Ibu Bapak, selain bisa lihat wajah teman, sahabat, saudara, Ibu Bapak, dan teman-teman muda lainnya, kita bisa lihat nama. Benar? Kita bisa baca nama ini loh. Ya, ada Ibu Lucy Nancy, saya baca di sini ya, Bu Lucy, ada keluarga Roni Nahumuri, Bapak Roni Nahumuri, ada yang lain-lain, kita bisa baca. Ada Ibu Wati Wardoyo, coba
Kalau saya sebut nama saja itu sudah sesuatu kan? Saya cuma mau bilang, pintu, kalau ini penggambaran sekarang tadi, ya, ini juga pelajaran hikmat dari Tuhan. Kita pindah dari pintu YouTube ke pintu Zoom, Tuhan kasih banyak hikmah. Betul ya Ibu Bapak ya? Luar biasa. Jadi kalau bisa lihat Zoom, ya, lihat namanya, naikkan syukur dalam hatimu, rasionalmu, doain itu nama. Didoain nama yang Anda lihat itu. Oh, Tuhan berkati Ibu Lucy Nancy. Tuhan urapi keluarga Bapak Roni Nahumuri, Jurang Mangu. Tuh, tulisannya Jurang Mangu. Saya baca lengkap ya Pak, minta izin. Tuhan berkati untuk Ibu Wati Wardoyo. Ya, tuh nih, kalau saya terusin satu-satu, udah doa syafaat lengkap sudah. Ya kan? Bener kan? Ibu Bapak ya, ada kesukacitaan. Ini kelebihan pintu. Gadget. Gunakan gadget dengan keluargamu bagi kemuliaan Tuhan. Betul? Itu pintu. Ini pintu. Ya kan? Video call. WA video call. WA group. Facebook. Twitter. Ya kan? Instagram. Bisa juga videonya macam-macam. Kalau kita mau maknai apa yang sedang kita jalani sekarang, maka di balik pandemi itu ada keindahan. Kalau digambarkan di sini tadi, dan ia akan masuk dan keluar. Dan apa di sana Ibu Bapak? Coba itu, baca tuh. Menemukan padang rumput. Kalau dengar kata padang rumput dihubungkan dengan dia adalah pintu, khususnya dia adalah gembala, apa? Yes, Mazmur 23. Ya? Ayo nyanyi sama-sama saya. Ayo nyanyi sama-sama saya bagian Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Cukup di situ saja. Wow, itu udah luar biasa. Betul nggak? Coba tarik mundur dengan ayat tadi, ayat 9. Balik ke Yohanes tadi. Ayat 9. Masuk dan keluar. Dan ia akan masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput. Tarik korelasinya. Kalau bahasa Facebook, tarik tautannya dengan Mazmur 23. Jadi lihat, Yohanes 10 ayat 9 berkata, dan menemukan padang rumput. Mazmur 23 jelas tadi. Ya, ia membaringkan aku. Itu udah indah sekali. Membaringkan. Oh, santai, damai, sejahtera. Tapi lihat, di padang yang berumput. Apa Ibu Bapak? Hijau. Bukan rumput yang kering. Benar. Bukan rumput yang coklat. Rumput warna apa disebut? Hijau. Engkau diberkati. Tuhan sayang keluargamu, Tuhan sayang pekerjaan itu pekerjaan dari Tuhan. Tuhan sayang dan berkati bisnismu. Ya, Tuhan akan berkati bisnis, pekerjaan, usaha, dagang Ibu Bapak. Ya, kawan-kawan timur punya ungkapan bagus. Ya, saya tumbuh di vokal group punya ungkapan Yesus sayang. Wow, kalau udah bilang Yesus sayang, itu penggambaran rumput hijau tadi. Dibaringkan di rumput yang hijau. Kasih sayang Tuhan Yesus. Dia gembala, dia pintu untuk ibu bapak dan saudara-saudari. Ya, jadi apapun problem, ada YouTube lagi pintunya lagi susah, Tuhan dia pintu yang sejati. Dia sediakan pintu yang lain. Zoom. Dan kita bisa ibadah. Oleh karenanya yang kedua. Ayo melalui sang pintu. Saya mau kasih lihat gambar kandang. Ini dari sumber buku-buku yang banyak mengisahkan tentang
hal-hal yang real sampai dengan arkeologi. Bapak Ibu, bentuknya kurang lebih begitu. Kalau di internet juga kurang lebih disebut digambarkan begini. Jadi itu jangan anggap kandangnya keren atau lengkap kayak sekarang ya, Ibu Bapak ada atapnya gitu, enggak. Batu-batu aja. Batu-batu doang. Tapi bukan doang, karena apa? Itu dibikin dengan cinta, dengan telaten untuk melindungi tadi domba-domba yang lemah, ya, yang tidak sekuat kambing, ya, tapi punya kasih karunia yang besar, banyak susu, daging, bulunya tadi segala macam. Terus yang menarik, ya, itu pintunya cuma satu. Nah, jadi kayak sistem klaster sekarang perumahan ya Bapak Ibu. Pintu gerbang cuma satu. Ada memang Bapak Ibu dicatat dalam sejarah biblika, kadang menggunakan gua. Ada yang pakai goa. Jadi goa ya Bu, bisa bayangkan ya, imajinasikan. Jadi goa itu dikondisikan, disulap menjadi kandang untuk domba-domba. Tapi itu juga pintunya satu. Cuma satu. Jadi bayangkan Ibu Bapak, Saudara-saudari, dari bentuk yang kelihatan simple ini, tapi penuh dengan ketelatenan, konsistensi, cinta kasih. Mereka dilindungi. Domba-domba kita dilindungi dari serigala, dari berbagai macam beruang, dari berbagai macam binatang-binatang jahat. Dan pintunya, pintu kandang cuman berapa? Satu. Tarik secara iman, pengharapan dan kasih. Ya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan kita dia satu. Tuhan Yesus Kristus. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus. Izin saya baca ayat 9 lagi. Ya. Akulah pintu. Cuma satu. Jadi kita makin jelas lagi. Ketika dibilang akulah pintu, itu penegasan tidak sekedar soal pemaknaan tadi, etimologi atau iman. Tapi satu, cuma satu. Jadi nggak dibilang, akulah pintu-pintu. Bukan, tidak. Bukan pintu-pintu, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Puji Tuhan, selamat. Ada keselamatan yang pasti. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau ada istilah sekarang di zaman khususnya Pak Presiden Jokowi, ada istilah kebijakan satu pintu. Betul Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, satu pintu. Jadi nggak macam-macam. Jadi meminimalkan, bahkan kalau boleh menghilangkan yang namanya korupsi, macam-macam ya. Ada pintu belakang, ada pintu samping, ada pintu tenggara, ada pintu barat daya. Tidak, pintunya cuma satu. Jadi jelas. Jadi ada namanya ketaatan yang berdasarkan fokus. Saya mau tarik ini untuk kesetiaan iman Ibu Bapak. Mari percaya kepada Dia yang satu aja. Ya, Ibu Bapak ya. Jangan terlalu mudah digoda rayu dengan jebakan-jebakan crazy rich palsu. Itu dia. Ya kan? Oh, saya punya duit segini ini Pak Pendeta. Ya, daripada nganggur, saya taruhlah ke ini. Nggak taunya tertipu. Ya, psikologis aja udah. Kalau orang tertipu itu bukan sekedar jumlahnya, bukan sekedar besar kecil aja ya, Ibu Bapak. Ya, makin besar makin parah. Tapi tertipunya itu, ya. Kalau bahasa Alkitab firman di konteks perikop kita, pencuri, perampok katanya, palsu itu katanya. Bapak Ibu jangan mudah tergoda, jangan mudah untuk terjebak. Minta hikmat Tuhan, datang pada pintu, biar Tuhan yang tuntun dan lihat fokus pada pintu itu. Lihat pada Dia, percaya kepadanya. Jangan ke kiri, ke kanan katanya. Sebab Dia yang terbaik. Bapak Ibu di pandemi ini, kalau Ibu Bapak ada yang jadi jago masak, ya kan?
ada jago tanaman. Saya diberi hikmat oleh Tuhan untuk mencipta lagu. Dulu tidak ada kepikiran untuk itu. Presbiter dan juga tim meminta untuk Pak Lusindo kalau boleh ditampilin lagunya. Saya berterima kasih sekali lagi. Ini lagu-lagu dari Tuhan. Ibu Bapak bisa lihat di YouTube. Nah, kalau nanti YouTube-nya bisa nyambung lagi, Lusindo Tobing. Tapi saya mau ada 2 lagu sesuai dengan permintaan dari tim. Saya menampilkan lagu yang pertama ini untuk kita refleksi sama-sama. Ya, kita maknai lagu Ku Percaya Dia Terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih sudah sembuhkan aku dan Mami. Berkati kesehatan Dedi dan kakak, juga sembuhkan banyak orang lain yang sedang dirawat dan yang bersedih. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Amin. Dia pasti selamatkanku. Ku percaya Dia pasti pulihkanku. Ku percaya Dia pasti selamatkanku. Ku percaya Dia pasti pulihkanku. Dia yang terbaik, sungguh teramat baik. Kuasa kemuliaan menyinari menjamah tubuh. Dia yang terbaik, sungguh teramat baik. Kasih karunia merengkuh memelukku. Dia Tuhanku. Baik, cukup multimedia. Terima kasih. Mari percaya pada Dia sang pintu itu. Jangan mudah ke kiri, ke kanan. Dan Dialah yang terbaik. Sungguh amat baik, terbaik. Dan mari bilang, Tuhan, kami domba-domba, kami umat kesayangan-Mu, kami mau masuk dan keluar melalui Engkau. Kami percaya. Percaya itu, Ibu Bapak, bukan hanya bilang dan nyanyi percaya. Ya. Tapi percaya misalnya sama waktunya Tuhan. Ini pintu juga. Kadang-kala kita bilang dalam ibadah, dalam PA, dalam setiap omongan kita, ayo percaya, kita percaya. Tapi kita nggak percaya sama waktu Tuhan, lalu kita mudah sekali mengeluh. Ini sampai kapan ini pandemi ini, sampai kapan ini? Betul? Coba, padahal kita bilang kita percaya sama Dia.
Kalau engkau percaya sama sang pintu, percaya sama waktunya sang pintu. Kalau Tuhan bilang buka, buka. Kalau bilang Tuhan sekarang masih tutup, tutup. Kalau Tuhan bilang masih dalam, kamu ke dalam, masih di dalam. Mungkin memang masih ada banyak serigala di luar. Kita nggak tahu kan? Kalau Tuhan bilang ya sekarang kamu keluar. Ayo, ayo keluar. Jangan terus-terusan di dalam. Jangan bilang, enggak, aku enak di sini aja Tuhan. Ini comfort zone-ku. Keluar. Jadi berkat. Berdiakonia. Telepon teman-teman, saudara, kekasih hati. Kasih doa bagi anak, mantu, cucu, orang tuamu, disapa. Dan banyak hal. Dan itu yang dimaksud dengan padang rumput tadi, bukan? Iya, padang rumput itu tadi. Dan yakinlah dia yang terbaik. Dia yang terbaik, sungguh teramat baik. Terus, percaya sama sang pintu, percaya sama waktu. Waktunya Tuhan. Percaya sama caranya Tuhan. Iya kan? Kapan dia buka, kapan dia tutup. Siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar. Dia penjaga itu tadi. Dan yang lebih indah Ibu Bapak tahu. Wah, ini dia luar biasa. Kalau dia sang pintu, maka dia yang melindungi kita. Dia yang melindungi dan memberkati kita. Pintu berkat. Bisa makna Ibu Bapak? Bukan sekedar masuk, keluar, dan masuk. Pintu berkat. Ada firman bilang, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap di langit. Kita sering pakai ungkapan itu dalam bicara, dalam doa, betul? Saya mau bilang, malam ini kita dapat pemaknaan yang jauh lebih luas lagi. Pintu berkat. Tuhan Yesus, aku akan berjuang. Ini aku utus aku, ini kami pakailah kami keluarga, ini kami keluarga besar. Ya, wilayah-wilayah, tapi juga GPIB Jurang Mangu, kami ini Tuhan. Dan siapapun Anda yang ikut ibadah ini, Tuhan, aku mau Engkau pakai aku jadi alat dalam proses penyelamatanmu bagi dunia. Dan ini momennya, Ibu. Pandemi ini momennya. Momen kita dilayakkan masuk atau keluar. Ya. Momen kita untuk lebih lagi naik. Untuk boleh jadi saluran berkat. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati banyak orang. Ini yang dimaksud dengan yang ketiga. Hidup dan melimpah. Ya. Saya bukan bikin-bikin. Ini dari ayatnya, Ibu Bapak. Coba lihat ayat 10. Ya, ayat 10. Izin saya baca lagi. Ini bagian terakhir kita. Pencuri, yang tadi digambarkan semuanya tadi ya, serigala dan apapun. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dan membinasakan. Ini sangat mengena dengan kita sekarang. Ya kan? COVID-19. Varian baru muncul. Alpha, Beta, Delta. Terakhir apa? Omicron. Terakhir lagi katanya sudah ada kabar. Gandengan atau merger antara Omicron dengan Delta. Delta Cron katanya. Kalau kita cuma melihat begitu-begitu, jadi ketakutan kan? Tapi Tuhan adalah pintu. Kalau dia bilang, sekarang waktunya untuk engkau belajar dan diuji. Diuji, bukan coba. Ya, bukan sekedar dicobai, diuji. Uji itu naik kelas. Lihat ini. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai apa Ibu Bapak? Hidup. Tuhan ingin kita hidup, bersuka, bersemangat, menikmati damai sejahtera dan membagikannya lebih lagi. Koma. Dan mempunyainya. Wah, ini dia ditandaskan. Udah kuat sekali, luar biasa. Dalam segala kelimpahan. Saya mau kasih lihat sekali lagi gambar, tapi dalam versi yang lain. Lihat, ini indah, ya kan? Tuhan luar biasa. Nurut, nama satu-satu disebut. Kita dengar dia. Bapak Ibu,
di konteks Israel kuno, tapi juga sekarang kemungkinan besar masih, gembala-gembala itu bisa kumpul barengan di satu tempat di outdoor, atau di kandangnya juga bisa kumpul, bisa tidur. Misalnya cuaca dingin sekali, mereka masuk ke dalam kandang juga tidur. Perhatikan Ibu Bapak, dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, kalau ada gembala manggil, jadi ada beberapa gembala. Nih, ada beberapa gembala. Jangankan orang asing kalau dikatakan tadi. Beberapa gembala. Lalu kumpullah semua. Kalau ada gembala manggil nama Lusindo, gitu. Misalnya ya, ini contoh ya Bapak. Itu betulan loh Bu. Domba yang kenal dengan suara gembalanya, dia datang. Dia menuruti. Dia mematuhi. Masuk keluar. Yang lain, yang dekat-dekatan ya, duduk atau berdirinya pada saat itu, pada saat yang sama, itu manggil juga gembala yang lain nih, ya, tes atau ujian atau apapun lah, ngetes gitu ya, ngetes. Lusindo, itu domba nggak datang, ya. Jadi luar biasa penggambaran ini, bukan sekedar kita diajak berimajinasi secara spiritualitas, tetapi juga pemaknanya dalam hidup kita sekarang. Tuhan memanggil Anda. Tuhan menyebut nama kecil Bapak Ibu malam ini. Tuhan memanggil anak-anakmu. Tuhan memanggil kakak adikmu. Tuhan memanggil suamimu, pasanganmu, istrimu. Tuhan memanggil kita jurang mangu. Tuhan memanggil. Ini udah bulan ketiga kan? Nggak ada yang kebetulan. 1, 2, 3. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ya kan? 1, 2, 3. Minggu-minggu prapaskah, minggu ketiga, minggu keempat. Artinya apa? 1, 2, 3. Go. Jalan lebih cepat. Loncat lebih tinggi. Ayo jurang mangu. Muliakan Tuhan. Gambar ini di satu seminar, webinar Bapak Ibu, saya dicerahkan oleh Tuhan melalui seorang ibu. Saya bertanya begini, Bapak Ibu, apa yang Anda maknai? Kira-kira gambar ini apa? Dia sedang apa? Lalu yang lain banyak yang mengatakan menghadap sinar matahari. Mayoritas pada bilang itu. Tapi ada seorang ibu lalu bilang, tidak Pak, ini juga bisa membelakangi matahari. Semua terkaget, termasuk saya terkaget. Lalu tetapi ibu ini nerusin, Bapak Ibu. Beliau bilang begini, kita harus datang pada Tuhan dan berkat. Kita juga harus mau diutus. Saya berdoa tiap keluarga, jurang mangu, ayo jadi pembawa terang cahaya. Jadi pintu memaafkan. Masih ada yang salah fikir, salah tafsir, bahasa Alkitab, musuh, maafkan. 1, 2, 3. Ya kan? Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Minggu Prapaskah 1, 2, 3, dan 4. Ayo. Hilangkan kebencian. Itu nambah-nambah penyakit. Buka pintu memaklumi. Buka pintu memaklumi. Tiap orang berbeda. Ya kan? Bapak Ibu dengan pasangan aja, oma, opa yang sudah sepuh. Kalau dalam saya melayani di GKJ, istilahnya Adi Yosua, lansia atau senior itu Adi Yosua, usia yang adi, usia yang baik, usia yang bagus. Beliau-beliau saja bilang begini, Pak Pendeta, makin hari saya dengan pasangan saya, suami atau istri saya, itu udah jadi kayak kakak adik, minimal kayak teman, bukan sama suami istri. Betul ya Ibu Bapak ya? Coba, kita masih terus untuk bisa memaklumi satu dengan yang lain. Dan bisa mensyukuri dengan anak-anak begitu. Pintu pengertian, pintu keteladanan. Dengan papa mamamu, teman-teman muda remaja. Ya, hilangkan kesombongan. Jangan bilang, oh saya yang paling tahu digitalisasi. Papa mama mah kuno, oma opa mah nggak ngerti. Uang pencet untuk button aja nggak ngerti. Jangan.
Kalau oma atau opa nanya, orang tuamu nanya, kasih tahu. Itu namanya apa? Pintu sharing, pintu berbagi. Berbagi itu bukan hanya makanan tok kan? Iya, ilmu, pengetahuan. Mungkin kita lebih muda, teman-teman muda. Tapi mungkin sedikit kita lebih tahu. Kalau saya bilang lebih tahu sedikit, kenapa? Karena yang kita bilang yang jadul, itu ya, yang jadul-jadul itu yang bikin kita modern seperti sekarang. Yang modern hari ini, coba buka pintu pengertian. Ini dia. Besok akan dibilang jadul. Jadi terus begitu. Jadi ada pintu keluar masuk yang harus kita jalani dalam hidup ini sehingga kita bertumbuh di dalam iman, menghadap pada Tuhan, tapi juga siap. Ayo keluarga-keluarga Jorang Manggung jadi berkah. Kita teringat dengan Filipi 4 ayat 13, ya Ibu Bapak. Segala perkara, ini kekuatan kita kan untuk diutus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi, apa Ibu Bapak? Kekuatan kepadaku. Kita jadi makin ngerti nih ayat. Kenapa? Tadi di Yohanes dibilang, dan mempunyai hidup. Ya, dalam segala kelimpahan. Minta izin satu lagu lagi, dan ini terakhir sebelum kita closing. Saya mau mengajak nanti Ibu Bapak setelah refleksi lagu ini, yang bisa menulis chat, saya mau menyiapkannya untuk chat ya, baik YouTube ataupun Zoom, yang bisa mengetik, oh Pak Pendeta saya nggak bisa ketik di Zoom, atau saya nggak bisa ketik chat Zoom atau ketik chat YouTube, Bapak Ibu bisa kirim WA ya. Saya mau Ibu Bapak sudah mulai susun kalimat sebagai akhir ibadah, akhir khotbah ini. Sampai akhir ibadah nanti, kirim chat. Ya, kirim chat, kalimat quotes, kalimat yang memberikan kekuatan buat orang lain yang Ibu Bapak bisa dapat dari bagian khotbah saat ini. Kita refleksikan satu lagu lagi, Tuhan memberi kekuatan yang baru di tengah pandemi, di tengah penderitaan kita, karena Dia adalah pintu kita. Dia akan selalu berikan kekuatan yang baru. Segala perkara tanggung di dalam Dia, Setia memberi aku kekuatan. Segala perkara tanggung di dalam Dia, kekuatan jalani hidup kemarin, sekarang dan selamanya. Segala perkara tanggung di dalam Dia, Setia memberi aku kekuatan. Segala perkara tanggung di dalam Dia, kekuatan jalani hidup kemarin, sekarang dan selamanya. Kekuatan baru dari Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan, kekuatan baru. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi.
kekuatan baru. Baik, terima kasih. Sekali lagi multimedia luar biasa. Terima kasih. Cukup. Ya, Ibu Bapak sudah menyusun kalimat kata-katanya. Kalau tidak bisa mengechat, sekarang juga silakan bilang sama orang terdekat yang ada di kiri kanan. Kalau saya mau bilang begini, jangan takut, kita punya pintu, oleh karenanya ada selalu harapan. Nah, itu contoh ya. Jangan takut, kita punya pintu Tuhan Yesus Kristus itu, dan pasti ada harapan. Silakan mengetik chat, dan ini menjadi berkat bagi kita semua satu dengan yang lain. Atau kalau tidak bisa chat, Bapak Ibu bisa kirim ke WA group. Ada WA group ya Ibu Bapak ya. Atau kalau tidak bisa chat, tidak bisa WA, tidak apa-apa. Silakan katakan sesuatu, kalimat yang membangun, yang menguatkan, dan boleh jadi saluran berkat. Selamat menjadi pintu penyalur berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.